Hai teman tante semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Apa jadinya bila ratu penyihir jahat menikahi seorang raja lalu membunuh dan merebut kekuasaannya? Pastinya akan sangat mengerikan sekali ya. Snow White, si putri raja, mencoba untuk menghentikan sang ratu penyihir dan menghentikan era kegelapan yang melanda istananya. Sanggupkah dia? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Kisah dimulai dengan narasi singkat, di mana Ratu Kerajaan Tabor yang bernama Eleanor dikatakan ingin memiliki putri dengan kulit seputih salju. Harapannya itu terkabul. Eleanor melahirkan putri cantik dengan kulit seputih salju yang diberi nama Snow White. Snow White tumbuh bahagia menjadi gadis cantik yang disayangi rakyatnya berkat keberanian dan kecantikannya. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ibunya, Ratu Eleanor, mendadak menderita sakit keras dan meninggal tak lama sesudahnya. Apalagi di saat itu muncul pasukan kegelapan yang menyerang kerajaan Tabor. Raja Magnus beserta pasukannya pun dengan gagah berani melawan pasukan kegelapan yang seluruh tubuhnya terbuat dari kaca hitam itu. Dan setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tapi yang tidak disadari oleh Raja Magnus, pertempuran barusan adalah rekayasa licik seorang penyihir bernama Ravenna yang sengaja menjebak Raja Magnus untuk seakan-akan menolongnya. Hal itu berhasil. Raja Magnus yang sedang rapuh karena kehilangan Eleanor dengan mudah terpikat oleh kecantikan Ravenna dan membawanya kembali untuk dijadikan ratu barunya. Snow White yang memang sangat baik menerima dengan tangan terbuka kehadiran Ravenna, sama sekali tak tampak tanda-tanda penolakan. Tapi Ravenna sejak awal merasa iri pada Snow White yang meskipun masih kecil, kecantikannya sudah memukau banyak orang. Secara Ravenna ini terobsesi ingin jadi yang paling cantik teman tante. Dan di malam pernikahannya, Ravenna membunuh Raja Magnus, menusukkan belati tepat di jantungnya. Malam itu, perebutan kekuasaan pun terjadi. Semua berjalan sesuai keinginan Ravenna. Setelah membunuh Raja Magnus, dia mendatangkan prajuritnya yang sudah siaga, dipimpin oleh adiknya, Finn, menyerang dan menghabisi seluruh pasukan Raja Magnus. Snow White yang terbangun mendengar keributan itu kaget melihat ayahnya sudah tewas dan bergegas mencoba melarikan diri bersama William, anak dari Duke Hammond, pengawal setia ayahnya. Sayangnya, usaha Snow White gagal. Pengawal yang mencoba menolongnya terpanah, sehingga dia pun terpisah dari rombongan Duke Hammond. Duke Hammond yang melihat itu terpaksa meninggalkan Snow White karena pintu gerbang sudah terlanjur ditutup. Pada akhirnya, Ravenna menghabisi seluruh anggota kerajaan yang tersisa, kecuali Snow White. Sejak saat itu, seluruh alam membusuk. Tanah menjadi tidak subur dan kekacauan terjadi di mana-mana, diakibatkan oleh pemerintahan Ravenna yang sangat beracun. Sementara itu, Snow White yang saat ini sudah dewasa, terus dikurung di sebuah menara tinggi, tanpa siapapun mengetahui kalau dia masih hidup. Suatu hari, dua pria ayah dan anak bawahan dari Duke Hammond dibawa ke hadapan Ravenna karena tertangkap mencuri pasokan makanan. Si anak begitu melihat Ravenna langsung menusukkan pedangnya yang tentu saja tidak mempan. Hal itu malah membuat Ravenna jadi kesal sehingga membunuhnya. Sementara si ayah sengaja dibiarkan hidup agar melapor pada Duke Hammond tentang kekuatannya. Setelahnya, Ravenna yang tenaganya terkuras karena baru saja memuntir jantung dengan sihirnya, bergegas menuju ke cermin ajaibnya dan memandangi wajahnya yang terlihat tua. Finn dengan sigap membawakan seorang gadis muda yang dengan cepat dihisap auranya oleh Ravenna. Rupanya selama ini Ravenna mempertahankan kecantikannya dengan menghisap aura gadis-gadis muda. Ravenna lalu bertanya pada cermin ajaibnya, siapakah wanita paling cantik di dunia? Biasanya si cermin akan menjawab kalau Ravenna lah yang tercantik. Tapi hari ini berbeda. Dia menjawab kalau Snow White yang telah tumbuh dewasa lah gadis tercantik.
Si cermin juga bilang bila Ravenna menghisap aura Snow White maka dia akan menjadi cantik selamanya dan tidak perlu menghisap aura gadis lain lagi. Mendengar itu, Ravenna pun segera menyuruh Finn membawa Snow White ke hadapannya. Pada saat yang sama, Snow White yang kebetulan melihat sebuah paku tajam di dekat jendelanya mendapat ide untuk melarikan diri. Dengan cepat, dia mengambil paku itu, lalu menyembunyikannya saat Finn mendadak masuk untuk membawanya ke hadapan Ravenna. Dan tanpa buang waktu, Snow White pun bergegas melarikan diri dari tempat itu sambil terus dikejar oleh Finn dan beberapa tentaranya. Usaha Snow White tentu saja tidak mudah, tapi akhirnya dia berhasil meloloskan diri setelah masuk ke sebuah saluran air yang membawanya ke arah laut. Snow White lalu melihat sebuah kuda putih di pinggiran pantai dan langsung menaikinya. Kuda putih itu seperti sudah ditakdirkan ada di situ untuk membantunya. Snow White memang ajaib teman tante, dia dicintai oleh seluruh makhluk hidup dan juga semesta. Tak berselang lama, Snow White akhirnya sampai di area hutan kegelapan yang terkenal sangat angker sehingga tak ada yang berani memasukinya. Dan betul saja, baru saja masuk kuda putihnya sudah terkulai lemas seakan terkena racun dari rawa-rawa hutan itu. Snow White pun jadi panik, apalagi melihat pasukan Finn yang terus mengejar di belakangnya. Dengan terpaksa, dia meninggalkan kuda putih itu dan terus berlari masuk lebih dalam ke area hutan. Makin ke dalam, Snow White makin lemah karena hawa beracun yang ada di hutan itu. Belum lagi ilusi hewan-hewan aneh dan juga akar-akar pohon yang terus menggapai dan mencoba menyerangnya. Sehingga Snow White pun akhirnya terkapar pingsan di tempat itu. Sementara Ravenna yang mendengar kabar itu tentu saja marah besar. Dia memerintahkan Finn untuk mencari seseorang yang paham betul area hutan kegelapan dan bisa membantu mereka menemukan Snow White. Di saat inilah peran dari seorang pria bernama Eric yang menjadi pemabuk sejak kematian istrinya diperlukan. Eric yang kabarnya paham area hutan kegelapan dibawa ke hadapan Ravenna dan diperintahkan untuk memburu Snow White. Eric awalnya tidak mau, tapi karena Ravenna berjanji akan menghidupkan kembali istrinya, Eric pun setuju. Tanpa buang waktu, Eric bersama pasukan Finn bergerak menuju hutan kegelapan dan berhasil menemukan Snow White yang saat itu sedang bersembunyi. Snow White memohon agar Eric melepaskannya karena Ravenna ingin mengambil jantungnya. Mendengar itu, Eric mencoba mengkonfirmasikannya pada Finn, yang menyuruhnya agar jangan banyak tanya dan serahkan saja Snow White padanya. Eric langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dia akan menyerahkan Snow White bila sudah melihat istrinya. Finn langsung bilang, gak mungkin ada yang bisa menghidupkan kembali orang mati dan langsung menyerang Eric. Snow White yang melihat itu segera memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Tapi Eric tentu saja bisa menemukannya dengan mudah. Snow White lalu membujuk Eric agar membawanya ke kastil Duckhammon dengan iming-iming akan memberikan sejumlah uang. Mendengar itu, Eric pun setuju untuk membantu. Pada saat yang sama, di kastil Duckhammon, pria yang waktu itu dibiarkan pergi oleh Ravenna menceritakan semua yang dialaminya pada Duckhammon. Termasuk tentang Snow White yang ternyata masih hidup dan saat ini kabarnya berada di hutan kegelapan. William tentu saja kaget bercampur senang mendengar hal itu. Lalu diam-diam bergabung dengan pasukan Finn, menyamar sebagai ahli panah untuk mencari Snow White. Sementara itu, Eric dan Snow White sedang kelabakan menghadapi makhluk troll yang muncul secara mendadak. Eric mencoba untuk melawan, meskipun serangannya tak sanggup melukai troll itu. Kemudian, pada saat si troll akan menghabisi Eric, Snow White berteriak dengan kencang dan menatap mata troll itu, yang secara ajaib membuat troll tersebut mundur, beranjak pergi meninggalkan mereka. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari hutan kegelapan dan langsung disambut oleh beberapa orang yang menodongkan panah sambil bertanya mengapa mereka ada di tempat itu.
Mereka pun lalu dibawa ke sebuah desa yang seluruhnya berisi kaum wanita dan anak-anak, sedangkan para lelaki desa mereka sedang pergi berperang. Saat pimpinan desa sedang mengobati luka Erik, dia memberitahu bahwa Snow White adalah putri raja, yang tentu saja membuat Erik kaget mendengarnya. Wanita itu juga memberitahu pada Snow White bahwa semua wanita di desa itu memang sengaja dibuat luka di wajahnya agar terhindar dari Ravenna. Karena Ravenna hanya akan mengambil gadis-gadis yang berwajah cantik untuk dihisap auranya. Malamnya, dia memergoki Erik yang diam-diam hendak pergi dari desa itu meninggalkan Snow White. Kelihatannya, Erik sengaja pergi agar tidak membuat Snow White berada dalam bahaya, karena selama ini semua yang dia sayangi satu persatu tewas. Jadi, dia merasa kalau dirinya adalah pembawa sial, teman tante. Tak lama setelah Erik pergi, pasukan Finn menemukan desa itu. Mereka membakar juga menghancurkan seisi desa demi mencari keberadaan Snow White. William yang diam-diam mencari Snow White akhirnya melihat dan menghabisi satu tentara yang mengejar Snow White. Sementara itu, Erik yang melihat dari kejauhan asap api membumbung tinggi dari arah desa segera bergegas kembali dan berhasil menemukan Snow White yang segera dibawanya pergi dari tempat itu. Esok paginya, karena kelelahan berlari, mereka pun tak berdaya saat menghadapi serangan 8 kurcaci yang muncul tiba-tiba. Para kurcaci itu menggantung dan terus memukuli Erik, apalagi waktu tahu bahwa di kantong Erik tidak ada benda berharga. Snow White lalu memberitahu identitas dirinya pada para kurcaci itu, berharap mereka mau melepaskan dan membantunya menemui Duhamon. Salah satu kurcaci bernama Muir yang memiliki kemampuan cenayang membenarkan hal itu, bahwa Snow White memang adalah putri Raja Magnus. Mendengar itu, mereka pun melepaskan ikatan Erik juga Snow White, bertepatan dengan pasukan Finn yang akhirnya muncul. Para kurcaci membawa mereka pergi lewat jalan rahasia, menembus area perbukitan hingga sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat yang subur dengan hewan-hewan, tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk mistis seperti kaum peri. Sebuah tempat yang disebut tanah perlindungan, jauh dari jangkauan Ravenna. Esok paginya, Snow White yang baru bangun tidur melihat beberapa peri yang mengajaknya ke suatu tempat. Rupanya, seekor rusa putih besar yang dianggap hewan suci sudah menunggu, seakan menyambut kedatangan Snow White yang akan mengakhiri era kegelapan Ravenna. Erik juga para kurcaci yang melihat itu hanya bisa terpukau dari kejauhan. Mendadak, sebuah panah melayang melukai rusa putih itu dan membuat kepanikan. Kelihatannya pasukan Finn sudah menemukan mereka. Melihat itu, Erik bersama salah satu kurcaci bernama Gus segera membawa Snow White menjauh. Begitu melihat Finn, Erik yang tahu kalau Finn akan mengejarnya karena dendam, menyuruh Gus membawa Snow White, sementara dia memancing Finn menjauh. Dan benar saja, Finn mengejar Erik, bukan Snow White. Sedangkan William akhirnya berhasil menemukan Snow White yang sedang bersama Gus. Kembali ke Erik yang sedang berduel dengan Finn, dan akhirnya dengan susah payah berhasil menghabisinya. Di saat sekaratnya, Finn mencoba meminta bantuan Ravenna dengan ilmu hitamnya. Akan tetapi Ravenna ternyata tidak sanggup menolongnya. Finn tewas di tangan Erik. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju kastil Duhamon. Di mana di sepanjang perjalanan itu, Erik juga William terus berada di samping Snow White. William juga meminta maaf karena dulu dia dan ayahnya tak bisa menyelamatkan Snow White saat Ravenna menyerang kastilnya. Snow White tentu saja memaafkan William karena dia mengerti situasi yang terjadi saat itu. Beberapa hari kemudian, William menghampiri Snow White yang sedang sendirian, mencurahkan isi hatinya yang sangat menyayangi Snow White. William lalu memberinya sebuah apel segar berwarna merah terang yang tentu saja langsung digigit oleh Snow White. Sayangnya, apel itu ternyata beracun dan William yang bersamanya saat ini adalah Ravenna yang menyamar. Untungnya, pada saat Ravenna akan mengambil jantung Snow White,
Eric bersama William yang asli datang menghentikannya. Ravenna berhasil kabur, sedangkan Snow White tak sadarkan diri terjatuh dalam kutukan tidur panjang. Melihat itu, mereka semua tentu saja sedih, bingung, marah, dan putus asa. Kemudian, begitu mereka sampai di kastil Duke Hammond, mereka pun meletakkan tubuh Snow White di sebuah ruangan yang dijaga dengan aman. Eric yang hatinya hancur meminta maaf karena tak bisa menjaganya dan mencium selintas bibir Snow White sebelum akhirnya pergi dari ruangan itu. Tak disangka-sangka, ciuman Eric membangunkan Snow White teman tante seperti di cerita dongeng. Putri salju akan terbangun bila dicium oleh pangerannya. Snow White yang terbangun segera menuju aula tempat Duke Hammond berada, yang saat itu sedang berdebat apakah mereka perlu terus melawan Ravenna atau tidak. Snow White yang mengagetkan semua yang ada di tempat itu berkata kalau mereka harus melawan Ravenna. Mereka harus mengangkat senjata, menghabisi era kegelapan Ravenna selamanya, dan dia akan ikut berperang bersama mereka. Dia akan menghabisi Ravenna. Mendengar itu, mereka semua pun termotivasi dan sepakat untuk berjuang bersama melawan Ravenna. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas menuju kastil Ravenna, yang tentu saja sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Pertempuran besar pun dimulai. Pasukan Ravenna melemparkan bola-bola api ke arah pasukan Duke Hammond yang mendekat. Dan saat berhasil masuk ke kastil, pasukan Duke Hammond dengan cepat membentuk barikade untuk melawan pasukan Ravenna. Snow White yang melihat Ravenna di atas kastil segera menyusul ke atas, disusul oleh Eric dan juga William. Saat Snow White sampai di atas, Ravenna sudah menunggu dan langsung menyerang Eric, William, juga pasukan Duke Hammond yang berada di belakang Snow White dengan pasukan kacanya. Pasukan yang sama dengan yang dulu dihadapi oleh Raja Magnus. Bedanya, kali ini pasukan kaca tersebut lebih kuat karena tidak dibuat sengaja mengalah. Melihat itu, Snow White segera menyerang Ravenna yang dengan mudah menangkisnya. Apalagi dari segi kemampuan bertempur, tentu saja Ravenna di atas Snow White yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Akan tetapi, semangat bertempur Snow White sangat tinggi sehingga dia terus mencoba dan mencoba lagi untuk menyerang Ravenna. Lalu, pada saat Ravenna akan menusuk jantungnya, Snow White lebih dulu menusuknya dengan sebuah belati, yang otomatis membuat Ravenna langsung terkapar. Begitu juga dengan para pasukan kacanya. Film pun diakhiri dengan Ravenna yang tewas, dan juga Snow White yang akhirnya dinobatkan menjadi ratu di kerajaan ayahnya. Menyongsong berakhirnya era kegelapan dan menyambut era kebahagiaan juga kedamaian bagi semua makhluk hidup di kerajaan itu. Lalu bagaimanakah nasib Eric teman tante? Tenang aja, nanti akan dilanjut di film keduanya ya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.